Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wal istifadah wa tamassuka li kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talala al khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang kedua. Kemarin baru dibahas separuh dan kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala. Saya ulang kembali sedikit. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwasanya bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu ketika Sayyidina Umar bersama para sahabat duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawati sya'ri. Tiba-tiba muncul lelaki misterius yang memakai baju yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dia habis dari perjalanan atau bepergian. Karena orang bepergian itu biasanya ada tanda-tandanya, rambutnya acak-acakan, kusut, wajahnya itu banyak berdebu, intinya baunya juga ada enak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun orang yang mengenal dengan laki-laki itu. Hatta jalasa ila nabi, sehingga laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian mendekatkan lututnya ke lututnya Nabi, kemudian meletakkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi. Wa qala, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji jika mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian lelaki itu setelah bertanya, laki itu menjawab, qala shadaqta, engkau benar. Akhirnya fa'ajibna lahu, kami, kata Sayyidina Umar, heran, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi juga membenarkan jawabannya. Biasanya orang bertanya itu kan karena tidak tahu. Ketika sudah dijawab ya sudah diam. Ini bertanya tapi kemudian membenarkan jawabannya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, dan beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena pada saat itu sudah tidak ada hari lagi dan tidak ada malam. Makanya disebut hari akhir atau hari kiamat. Dan beriman kepada kepastian Allah bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk semuanya dari Allah. Qala shadaqta, engkau benar. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang berikutnya, qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Dijawab sama Rasulullah, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa.
belum bisa, belum tingkatannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Ini salah satu resep ketika kita beribadah kepada Allah agar ibadah kita berkualitas di hadapan Allah. Kemudian ini lanjutan yang pada pagi hari ini. Qala fa akhbirni anis saati. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nama lainnya sa'ah. Sa'ah itu artinya apa? Jam, 1 jam, sesaat. Kenapa hari kiamat disebut sa'ah? Karena datangnya itu sesaat, sebentar, sekejap, bisa menghancurkan semuanya. Semua makhluk semuanya langsung mati yang pada saat itu masih hidup. Semua bangunan semuanya hancur dalam sekejap. Makanya disebut sa'ah. Sesaat, sejam, sekejap. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Siapa yang tahu datangnya hari kiamat? Yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang memprediksi hari kiamat itu pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2019 misalnya. Ternyata meleset. Oh, Nabi saja tidak tahu. Ada dulu itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata kiamatnya gagal. Panitianya tidak berhasil. Yang kemarin tanggal 15 Ramadan malam Jumat, dan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Ternyata tidak jadi kiamatnya. Gagal berarti panitianya. Yang tahu hari kiamat itu Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah yang mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya dibocorkan sedikit sama Allah bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pasti hari Jumat. Cuma Jumat yang kapan dan waktunya jam berapa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya seperti itu? Kabarkan kepadaku tentang datangnya hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Rasulullah juga tidak tahu. Ini lelaki misterius ini juga sebenarnya tidak tahu. Akhirnya laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalau tanda-tanda sudah banyak dijelaskan. Apa tanda-tanda hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah, ini salah satu tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Maksudnya bagaimana? Di sini ada banyak penafsiran bahwa kalau ada budak perempuan, dulu kan ada budak perempuan. Sekarang ada? Tidak ada, sudah dihapus perbudakan. Kalau ada budak perempuan, kemudian dia digauli oleh majikannya, maka nanti anaknya nasabnya kepada orang tuanya. Kan ya? Nasabnya kepada orang tuanya, sehingga anaknya ini bisa jadi nanti menjadi raja, sedangkan budaknya adalah ibunya sendiri. Atau juga bisa diartikan kalau istilah sekarang, karena belum tidak ada budak lagi, bisa jadi seorang anak jadi pemimpin dan rakyatnya adalah orang tuanya sendiri. Atau seorang murid jadi orang besar dan yang dipimpin adalah gurunya sendiri. Ada? Ada kalau yang seperti itu. Jadi anak kemudian menjadi raja dari orang tuanya karena jadi pemimpin. Tapi anak yang baik ya pasti dia, walaupun dia posisinya jadi misalnya bupati, gubernur, presiden,
Ya terhadap orang tua ya tidak memperlakukan sebagai rakyat, sebagai orang tuanya, kecuali dalam hal-hal tertentu urusan kenegaraan dan pemerintahan. Jadi orang tua tetap hormat, tidak kemudian jadi pemimpin kemudian disuruh-suruh. Sudah terjadi apa belum ini? Seorang anak kemudian menjadi pemimpin dari orang tuanya. Terjadi ya? Terjadi. Ini yang pertama, tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, wa antural hufatul auratu al-alatu ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang berikutnya itu adalah engkau melihat banyak orang yang tidak memakai sandal, artinya berjalan tanpa sandal, telanjang, dan dia sebagai orang yang fakir, tidak punya apa-apa, dan dia sebagai penggembala kambing. Tapi mereka semua itu yatatawaluna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan, tinggi-tinggian di dalam membangun sebuah rumah. Orang sekarang banyak orang-orang biasa tapi rumahnya bagus-bagus. Bukan untuk apa? Untuk bermegah-megahan. Bangunan-bangunan yang tinggi itu sudah ada sekarang. Bangunan pencakar langit, ada gedung apa yang tinggi itu? Hah? Gedung apa yang tinggi di Malaysia itu? Yang kembar itu apa? Bangunan-bangunan yang tinggi sudah ada. Dan itu muncul dari negara-negara yang tidak kaya juga. Dan kadang ada orang biasa, dia bangga terhadap bangunan rumahnya yang tinggi. Bukan bangga terhadap ilmunya atau bukan bangga terhadap adabnya. Dan ini sudah terjadi. Orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Untuk meninggikan bangunan. Dan itu dia berbangga-bangga dengan bangunannya. Nah, itu dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Penggembala kambing tapi rumahnya sangat tinggi. Orang-orang biasa bangga-bangga berlomba-lomba untuk bermegah-megahan di dalam membangun sebuah rumah atau tempat tinggal. Akhirnya sumantolako. Setelah bertanya seperti itu, tiba laki-laki ini tiba-tiba pergi. Ini kan laki-laki aneh. Sudah tanya Islam, iman, ihsan, hari kiamat datangnya kapan, tanda-tandanya apa. Setelah dijawab tiba-tiba langsung pergi. Kan aneh. Murid kan tiba-tiba tanya langsung pergi. Tidak ada permisi. Falabistu malian. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak. Artinya untuk memikirkan siapa laki-laki itu. Di sini dijelaskan Rasulullah memikirkan itu kurang lebih selama 3 hari. Dalam beberapa keterangan 3 hari Rasulullah masih belum tahu siapa laki-laki itu yang datang itu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar di hadapan para sahabat yang lain, "Tsumma ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi itu?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya jauh lebih mengetahui. Ini adabnya orang kalau ditanya sedangkan dia tidak tahu jawabannya. Jangan kemudian sok tahu. Kalau ditanya permasalahan, tidak tahu jawabannya, kita jawab, wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jangan memaksakan kehendak, kemudian menjawab segala pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya. Justru tanda orang itu dikatakan bodoh adalah orang yang bisa menjawab setiap pertanyaan. Kenapa kok seperti itu? Di dalam Al-Quran sudah jelas, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tidak ada ceritanya setiap orang ditanya kemudian semuanya dijawab tanpa terkecuali. Justru itu tanda yang sangat jelas bahwa dia adalah orang yang bodoh. Sekelas Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kadang ditanya berapa puluh pertanyaan, yang dijawab cuma beberapa saja. Yang lain menjawab, la adri, aku tidak tahu. Tidak usah gengsi kalau ditanya kemudian bilang, aku tidak tahu.
atau menjawab wallahu a'lam. Kalau memang tidak tahu ya jawab tidak tahu. Karena kan nanti kalau tidak tahu kemudian dipaksakan untuk menjawab nanti akan sesat dan menyesatkan. Tidak usah gengsi. Kita bisa belajar dari Sayyidina Umar ketika ditanya, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi itu? Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah menjawab, qala fa innahu hadza Jibril. Laki-laki tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Jadi kalau ada malaikat menjelma jadi manusia, itu pasti menjelma jadi laki-laki. Karena tidak ada malaikat kemudian menjelma jadi perempuan. Seperti di Indonesia ada yang ngaku jadi malaikat, sedangkan dia perempuan di daerah Bandung apa mana itu. Sampai sekarang masih hidup. Ngaku jadi malaikat. Malaikat kok perempuan? Malaikat itu laki-laki. Dan seandainya menjelma pun jadi laki-laki. Sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Nah, dari sini ada pelajaran yang begitu sangat berharga, bahwa belajar itu sudah semestinya bertatap muka. Seperti yang dicontohkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kecuali bertatap muka tidak memungkinkan karena sakit, karena kesibukan, karena udzur, bisa tidak bertatap muka asal hatinya nyambung dengan gurunya. Apalagi sekarang jaraknya sangat dekat. Seperti ini misalnya. Kadang orang itu lebih mementingkan, oh ini ada rekamannya, nanti saya simak lewat Facebook, lewat YouTube. Ya bagus, dapat ilmu. Tapi dapat pahala berkumpul dengan guru itu tidak dapat. Ketika memang dia tidak ada halangan, tidak ada udzur. Kecuali ada udzur, dia merasa hatinya gelisah karena tidak bisa hadir, itu lain lagi. Dia mendapatkan pahala yang sama. Dan itu juga kita bisa ngambil satu pelajaran bahwa kadang metode belajar itu yaitu kita bertanya kepada seseorang dengan tujuan untuk memberitahu kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan sudah tahu jawabannya. Tapi bertanyanya bukan karena ingin tahu, tapi untuk memberitahu kepada yang belum tahu. Jadi kadang-kadang guru itu bertanya kepada muridnya bukan ngetes. Karena gurunya itu tahu ada di sekitar muridnya yang lain ini ada yang belum tahu. Sehingga pertanyaannya ini untuk mengajarkan kepada yang lain. Ini juga salah satu metode belajar. Ini juga ada semacam metode tanya jawab. Ini juga sangat efektif untuk dalam hal belajar. Di samping kita juga bukan cuma sekedar memberikan materi dan materi. Tanya jawab itu sangat efektif. Biasanya orang yang tanya itu lebih melekat di otaknya dibanding yang cuma sekedar mendengarkan. Coba diingat-ingat itu. Yang pernah bertanya kepada gurunya tentang satu permasalahan, biasanya itu melekat di otaknya itu. Tidak gampang hilang. Jadi jangan kemudian memvonis dan menghakimi orang, oh kamu ngetes ya. Kadang-kadang bukan ngetes. Kadang-kadang itu ingin memberitahu kepada yang belum tahu. Dan saya misalnya yang tanya, sudah tahu. Atau bisa jadi saya bertanya kepada orang lain tujuannya agar untuk mengingatkan ilmu yang dia miliki, agar diingat-ingat terus. Itu tadi malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu salah satu yang sudah disebutkan. Termasuk tanda-tanda hari kiamat yang lain. Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau sudah tanda-tanda besar sudah ada, itu berarti kiamatnya sudah sangat dekat. Tapi kalau cuma sekedar tanda-tanda kecil, ya hampir menjelang kiamat. Contoh seperti ini, gambarannya seperti ini. Misalnya ada satu pengajian umum misalnya.
Itu kan pasti ada tanda-tandanya. Dari misalnya nyebar undangan. Tanda-tanda itu. Kemudian sibuk di dapur misalnya. Kemudian ada apa lagi? Rapat. Tanda-tanda. Mau ada pengajian. Itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar. Pada harinya panggung sudah didirikan. Kemudian sound system datang. Kemudian dekor sudah dipasang. Itu tanda-tanda besar. Dan sudah mendekati hari H, sudah mendekati pengajian intinya itu. Tanda-tanda hari kiamat juga seperti itu. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Termasuk tanda-tanda kecil itu, salah satunya banyak terjadi gempa bumi. Sudah ada? Banyak terjadi. Minum-minuman keras sudah menyebar luas. Bukan cuma orang-orang jalanan, bukan cuma preman, kadang pelajar juga minum minuman keras. Bahkan santri juga ada yang minum minuman keras. Bahkan santri juga ada yang mengkonsumsi narkoba. Ada. Santri yang minum aja ada, apalagi yang dari luar. Termasuk tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, maksiat itu terang-terangan. Kalau dulu kan orang minum-minum itu masih sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah biasa. Maksiat terang-terangan, judi terang-terangan. Bahkan ada aplikasi untuk judi online. Ini kan bukan terang-terangan lagi, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Kemudian sholat banyak ditinggalkan, amanah tidak dihiraukan. Dan termasuk tanda-tanda kecil itu juga banyak orang yang berilmu dicabut nyawanya oleh Allah. Banyak para ulama wafat, para kiai wafat, para habaib yang punya ilmu wafat. Itu tanda-tanda kecil yang semuanya sudah terjadi. Dan termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu banyak orang yang tidak menghiraukan urusan adzan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama tidak menghiraukan adzan. Artinya pada saat adzan ngomong sendiri atau bahkan tidak menjawab adzan. Itu sudah tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat ini ada beberapa hal khusus yang akan terjadi ketika sudah menjelang hari kiamat. Kemarin belum ada. Salah satunya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satunya adalah keluar asap yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, surat Ad-Dukhan ayat 10. Asap ini mengepul, memenuhi dari arah timur sampai arah barat selama 40 hari, 40 malam. Sudah ada? Belum ya? Kok tiba-tiba memprediksi hari kiamat? Ada tanggalnya, ada jamnya. Asap aja belum keluar, kalau asap rokok ya. Pada saat itu orang yang menghirup asap itu, kalau dia orang mukmin, maka dia cuma sekedar pilek menghirup asap itu. Tapi orang kafir, dia seperti orang gila. Asap itu keluar dari hidung, telinga dan duburnya. Asap. Ini jelas belum ada ya. Asap ya. Mengepul dari arah timur sampai arah barat, atau dari arah barat sampai arah timur, belum ada. Yang kedua, datangnya Dajjal. Ada. Kok tiba-tiba memprediksi terjadi hari kiamat? Sudah berapa kali prediksi, gagal terus itu. Dajjal ini banyak orang yang terfitnah ketika munculnya Dajjal, dan punya ciri-ciri. Dajjal ini matanya satu dan di keningnya ada tulisan kafir. Dan banyak orang yang tertipu dengan Dajjal ini karena Dajjal ini hebat.
Salah satu kehebatan Dajjal, tapi ini sebenarnya mengelabui orang saja. Pada waktu itu, nanti Dajjal ini akan mengumpulkan banyak orang. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di hadapannya, jika misalnya aku bisa menghidupkan ontamu yang mati, apakah engkau akan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Mereka banyak menjawab iya. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Dajjal? Dajjal ini mengutus setan, menyerupai jadi onta, sebagaimana bentuk onta yang dimiliki oleh orang-orang itu. Kemudian dihidupkan. Padahal itu setan, bukan onta beneran. Banyak orang yang tertipu. Kemudian Dajjal berkata lagi kepada orang-orang pada saat itu, apakah kalian punya saudara atau orang tua yang sudah meninggal dunia? Jika aku bisa menghidupkan mereka, apakah kalian akan mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Mereka menjawab, iya. Akhirnya sama. Dajjal ini mengutus setan untuk menyerupai orang tua mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, kemudian dihidupkan kembali. Sehingga kemudian banyak yang menjadi pengikut Dajjal. Makanya kita itu jangan gampang terpengaruh dengan kehebatan-kehebatan orang. Lihat dulu, apakah dia menjalankan syariat atau tidak. Dan ini sakti, tapi tidak sholat, jadi pengikutnya. Lihat dulu syariatnya. Hebat dan syariatnya dijalankan, hebat beneran itu. Bisa menyembuhkan orang, sholatnya jalan, hebat beneran. Bisa menyembuhkan orang, tapi tidak sholat, jangan diikuti, jangan didatangi. Itu sama dengan sifatnya Dajjal. Kehebatan-kehebatan secara zahir saja yang diperlihatkan, tapi dia tidak mengikuti syariat. Dan bahkan seandainya kalian mengerti ada orang bisa berjalan di atas air atau terbang di angkasa tanpa ada sayapnya, jangan diikuti selama dia melanggar syariat. Tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, jangan diikuti. Jangan gampang terpengaruh dengan sebuah kelebihan yang muncul pada diri orang lain. Lihat dulu bagaimana dia menjalankan syariat. Kuncinya itu. Kalau dia menjalankan syariat, sholat, ya ikuti. Karena ada orang, saya pernah lihat di YouTube itu, ada orang Kalimantan, bisa menyembuhkan orang, bisa ngobati orang. Tapi caranya, ritualnya itu dia harus ambil Quran, kemudian Qurannya ditaruh di lantai, setelah itu diduduki. Bisa menyembuhkan orang. Jangan menjadi pengikut orang-orang seperti itu. Jangan datang kepada orang-orang yang punya kelebihan, tapi dia meremehkan syariat Islam. Banyak dukun-dukun itu, bisa menyembuhkan orang, bisa mengobati orang, sholatnya. Enggak, jangan. Bisa berbahaya. Nanti kalau Allah sudah murka, kita terkena murkanya Allah. Sudah ada Dajjal? Belum ada kan? Berarti belum kiamat. Itu. Kemudian ada namanya dabbah. Hewan yang besar yang keluar dari Mekah, dari Masjidil Haram. Pada saat Nabi Isa tawaf bersama orang-orang Islam. Nanti itu Nabi Isa tawaf bersama orang-orang Islam. Tidak tahu kita masih hidup apa enggak. Tiba-tiba muncul dari sofa, bukit sofa itu ada hewan, dabbah, hewan melata. Awalnya yang muncul itu kepalanya. Punya apa namanya? Bulu-bulu. Dan semua orang itu banyak yang ketakutan. Tiba-tiba muncul kepalanya dari bawah itu. Dari bukit sofa itu. Kalau hewan itu bertemu dengan orang mukmin, maka wajah orang mukmin itu seperti bintang-bintang yang berkilauan. Dan di antara kedua matanya tiba-tiba ada tulisan mukmin, ada capnya itu. Tapi orang kafir kalau ketemu sama hewan itu tiba-tiba ininya ada hitam-hitamnya. Dan kemudian tertulis di sininya capnya kafir. Sudah ada? Ada? Belum ya? Belum. Berarti belum kiamat. Kok tiba-tiba diprediksi tanggal 12
bulan 12 tahun 2012. Panitia hari kiamat gagal. Kalau pengajian umum digagalkan, itu sudah biasa. Oh ini kiamat digagalkan. Alhamdulillah. Berarti umurnya masih panjang, masih hidup. Itu tanda-tanda yang besar. Kalau itu sudah ada, pasti akan datang hari kiamat. Sudah sangat amat sangat dekat. Kemudian ada juga munculnya matahari dari arah barat. Setiap hari matahari muncul dari mana? Dari timur. Tiap hari matahari masih dari timur kok. Memprediksi hari kiamat. Belum dari barat. Ya tidak kira datang hari kiamat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Dan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Itu juga salah satu tanda-tanda besar alamatis saatil kubro. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Itu beberapa tanda yang penting. Yang pasti ketika tanda-tanda itu sudah muncul, pasti sudah mendekati hari kiamat. Kalau belum, ya belum. Tapi kalau tanda-tanda yang kecil sudah banyak. Berarti ini sudah hampir datang hari kiamat. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang banyak dosanya, jangan sampai kita menjadi orang yang ketika sudah datang hari kiamat, dosa-dosa kita masih banyak yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah sebagai bekal nanti ketika sudah menghadap kepada Allah, kita menjadi orang yang selamat. Terutama kita memperbaiki urusan hati. Jangan sampai hati punya sifat sombong, punya sifat merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, punya sifat dia gampang pamer kepada orang lain dan seterusnya. Karena orang yang selamat besok di hadapan Allah adalah bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak puasanya, bukan orang yang banyak baca Qur'annya, tapi orang yang bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu kalau hatinya bersih, ibadahnya sedikit, berkualitas. Tapi kalau orang hatinya kotor, baca Qur'annya berapa juz sehari, sholat sunnahnya tidak ketinggalan, tapi ya itu hatinya kotor, pengen pamer, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, akhirnya hilang semuanya, musnah, dihancurkan oleh niatnya sendiri, bukan dihancurkan oleh orang lain. Kita seringkali menghancurkan ibadah kita sendiri, salah satunya dengan niat-niat yang tidak baik, dan yang kedua salah satunya menghancurkan ibadah dengan menghibah. Coba kita ini harus banyak introspeksi diri. Kita ini sudah susah-susah, malam-malam sebelum subuh sudah bangun sholat tahajud. Pagi-pagi jam 6 atau jam 8 sholat duha. Baca Quran, kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang sedekah. Itu kan pahala semua itu. Tapi ketika kita sudah menghibah orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, sedikit demi sedikit diambil, dikasihkan kepada orang yang digibah. Kita ini kan berarti orang yang tidak cerdas. Sudah ibarat nabung 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu sampai puluhan juta. Setelah sudah sampai puluhan juta, kita butuh, ternyata dikasihkan kepada orang lain cuma-cuma. Itu ibaratnya orang menghibah. Jangan menghabiskan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang tidak bermanfaat kepada diri kita sendiri, terutama perempuan. Kurangi. Makanya orang yang paling miskin besok pada hari kiamat itu adalah bukan orang yang tidak punya amal, tapi orang yang punya banyak amal tapi dituntut sana dan sini. Habis semuanya. Catatan amalnya kosong. Jadi besok itu nerima rapot di hadapan Allah. Ini kok kosong semua ini? Padahal saya dulu pernah puasa, pernah hadir kajian, pernah ngaji hadis, pernah ngaji fikih, pernah ngaji Nasoihul Ibad. Kok tidak ada semua ini? Ya tiap hari kamu gibah orang, pahalanya dikasihkan ke orang.
Makanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan seandainya menggibah itu saya harus menggibah, maka yang saya gibah itu adalah orang tua saya sendiri. Kenapa? Karena yang lebih berhak untuk saya balas dengan pahala itu orang tua. Nah, kita jangan, ya tidak tahu, tidak ada ya. Jadi kalian itu jangan kemudian, saya kok diomongkan terus ya sama orang. Jangan jangan pesimis, jangan galau. Alhamdulillah, gitu loh. Tidak cari pahala, pahala datang sendiri. Giliran diomongkan sama orang, dibully, dipikirkan sampai 24 jam non-stop, tidak bisa tidur. Padahal saya sudah gini, tapi kok masih aja diomongkan sama itu. Ya kamu terus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Tidak usah bangun malam, tidak usah baca Quran, tidak usah puasa, pahalanya datang sendiri. Jadi besok itu waktu nerima buku catatan amal, ini kok ada bonus banyak ini. Kok tiba-tiba ada pahala baca Quran, ada pahala puasa, ada pahala ngaji kitab, ada pahala sedekah. Nah, itu bonus dari orang yang sangat dermawan itu. Teman-teman kamu itu dulu yang agak sinis itu. Jadi kalian tuh harus banyak bersyukur, mestinya harus banyak berterima kasih kalau digibai orang itu. Jangan kemudian jadi down. Kayaknya dulu ada salah seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, cerita yang sangat terkenal itu, ada seseorang yang mengabarkan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, engkau dibicarakan sama si fulan. Digibai maksudnya. Kamu digibah sama si fulan. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Kalau kamu digibah, balik menggibah. Sama aja itu. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri? Menyiapkan makanan yang sangat lezat, sangat nikmat, ditambah minuman. Kemudian memerintahkan orang yang menyampaikan ini untuk diberikan kepada orang yang menggibah. Ini sudah, kasihkan kepada dia yang menggibahi saya, dan sampaikan salam saya kepada dia. Mohon maaf, masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Kok bisa? Saya dikasih pahala, balasannya cuma makanan. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. Seandainya kita seperti itu ya alhamdulillah. Kita digibahi, kasih itu belikan bakso itu. Bakso super, kasihkan itu. Iya, beli jihu itu. Salam ke itu si fulana itu. Mohon maaf masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Akhirnya tiap hari tambah semangat untuk ghibah. Ayo kita ghibah. Karena tiap hari dapat makanan gratis. Tapi juga ada yang gratis yang lain yang dia dapatkan, dosa. Terus tabungannya berkurang. Makanya kalau merasa menjadi orang yang istiqomah menggibah, harus banyak nabung lagi dari awal. Tabungannya sudah habis. Tabungan yang sudah dari dulu itu sudah habis. Kenapa? Sama. Mendengarkan itu sama juga. Ada orang gosip, menggibah, kita nimbrung sambil menyimak seperti ini. Sama. Kalau hati kita tidak mengingkari, kadang-kadang, oh masa iya? Tambah semangat lagi itu gibah. Dan saya tambah banyak itu nanti, karena memberikan semangat untuk menggibah. Kayak yang lupa. Enggak. Itu karena tidak terbiasa. Harus belajar. Khawatir nanti buku catatan amal kita kosong, tidak ada isinya. Kita harus berpikir, merenungkan dan diamalkan. Hati-hati. Percuma nanti tiap hari ngaji ternyata habis dikasihkan ke orang lain. Ibarat kerja dari pagi sampai malam dapat bayaran, dikasihkan ke orang, dapat capeknya. Yaitu gambaran orang yang menghibah. Kalau dia punya kebaikan, kebaikannya diberikan kepada orang lain. Kalau tidak punya kebaikan, keburukan orang yang dihibah akan diberikan kepada dirinya.
Ini kan bahaya seperti itu. Nah, itu tentang hadis yang kedua, bahwasanya malaikat Jibril itu ketika menyerupai laki-laki lebih sering menyerupai namanya Dihyah Al-Kalbi, seorang laki-laki yang sangat tampan, lebih tampan daripada artis Korea. Dan ini juga adab ketika belajar itu lebih bagus face to face itu, tatap muka. Jadi belajar daring itu sebenarnya kurang efektif. Tapi ya karena kondisinya tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Sudah, yang mau bertanya silakan. Ya'juj Ma'juj, bukan orang. Iya. Ya tidak tahu itu makan orang apa enggak. Yang pasti menghancurkan orang. Ya'juj Ma'juj. Di sini dijelaskan. Kenapa? Untuk lebih detailnya mungkin tidak bisa dijawab sekarang ya. Ya'juj dan Ma'juj itu seperti apa? Dan ini memang bukan hewan tapi orang. Dan hampir mirip dengan Dajjal itu, apa? Karakternya itu menyesatkan manusia. Hampir sama dengan Dajjal. Tapi semoga kita tidak menjumpai hari kiamat. Karena orang-orang yang paling buruk itu orang yang menjumpai hari kiamat. Seburuk-buruk orang itu orang yang menjumpai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.